warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan makin semangat untuk menuju ke Baitullah. Untuk hari ini Indah akan membahas tentang perlengkapan apa saja yang harus dibawa oleh para jamaah umroh selain perlengkapan yang diberikan oleh travel. Nah, apalagi kalau misalkan perjalanan teman-teman yang akan teman-teman jalani itu adalah perjalanan umroh plus ke negara lain. Wah, itu harus lumayan ya bawaannya. Nah, untuk perlengkapan pribadi yang harus teman-teman bawa, salah satunya adalah yang ini akan bahas di sini ya, adalah tentang biasanya peralatan elektronik sih. Peralatan elektronik yang biasanya dibutuhkan seperti ya handphone ya, pastinya handphone. Kemudian teman-teman kalau ada yang mau bawa kamera disilahkan gitu kan, tapi dipastikan harus dijaga baik-baik. Nah, biasanya juga ada stop kontak. Stop kontaknya itu namanya itu stop kontak multiple atau yang colokannya itu 2 seperti itu ya teman-teman. Dan sedangkan di Arab Saudi itu colokannya itu yang 3, yang kakinya 3. Jadi biasanya ya nggak sinkron dong gitu ya. Kalau colokan di Indonesia kaki 2, di Arab Saudi kaki 3. Jadi kita harus punya multiple atau namanya itu universal travel charger gitu. Jadi yang ada kaki 3 gitu ya. Oke, terus juga stop kontak listrik ya di Indonesia dengan di Arab Saudi itu berbeda. Kemudian juga kita membawa tas koper, kemudian cabin, kemudian ya selempang yang diberikan oleh travel ya, kemudian juga paspor ya dan sebagainya itu wajib. Kemudian kita juga bawa uang real, kalau bisa kita udah nukerin dulu uang real dari Indonesia, dan dia biasanya sih travelnya itu menyediakan untuk penukaran uang real gitu. Kemudian teman-teman juga boleh sih bawa rupiah juga, karena kalau di Arab Saudi juga ada beberapa yang bisa untuk transaksi pakai rupiah kayak gitu. Tapi lebih enak sih pakai rial ya, karena biar tidak ada terjadi ngerasa kayak subhat lah gitu bahasanya. Kemudian juga kita juga bawa seperti balsam, boleh minyak kayu putih, minyak telon, tapi yang kecil-kecil ya, dan dalam ukuran dan volume yang kecil. Kemudian madu untuk kesehatan dan sebagainya. Kita juga bawa cemilan-cemilan yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang kira-kira tuh nggak ada di Arab Saudi nanti. Tapi jangan banyak-banyak. Kalaupun banyak ya teman-teman nanti bisa sharing dengan jamaah yang lainnya. Kemudian kita kalau perempuan bawa mukena gitu ya, bawa jangan yang nerawang, bawa jilbab juga. Kemudian bawa sajadah, sajadah travel aja. Kemudian kalau untuk laki-laki kain ihram, peci juga boleh, tapi peci tidak boleh digunakan pada saat kondisi umroh kan gitu. Jadi nanti pas setelah selesai umroh baru para jamaah yang laki-laki pas ketika mau ke masjid gitu, itu disilakan untuk menggunakan pecinya. Itu kemudian juga kita ya bawa handphone ya, charger tadi, kemudian bawa power bank juga diperbolehkan. Kemudian masker dan obat-obatan. Masker ya karena kita nggak tahu ya bagaimana cuaca di sana, suhu udara juga bagaimana, dan kita juga tidak tahu ada virus apa yang sedang beredar di sana. Jadi kita antisipasi bawa masker dari Indonesia. Kemudian juga obat-obatan yang sesuai yang dibutuhkan, sesuai dengan penyakit yang diderita teman-teman, atau yang biasa terjadi di sana tuh sakitnya apa aja, misalkan batuk, suara serak, kemudian juga flu atau demam dan sebagainya, itu kalau bisa bawa. Kemudian bawa sepatu, jangan yang berat-berat lah ya kalau bisa, jadi sepatunya yang teplek, yang agak mudah untuk digunakan gitu. Tapi ya lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian ada sendal, disilakan sendal atau sendal jepit juga dibolehkan gitu ya. Kemudian skincare juga teman-teman disilahkan untuk bawa, tapi kalau bisa harus dibedakan antara skincare pas ketika dipakai untuk umroh dalam kondisi ihram, karena tidak boleh kan pakai yang wangi-wangian kayak gitu tuh nggak boleh. Tapi kalau seandainya skincare-nya itu digunakan setelah umroh, setelah selesai rangkaian umroh, itu ya dipersilahkan. Kemudian juga bawa juga gunting kuku, gunting kecil kan nanti untuk tahallul ya. Kemudian juga gunting kuku juga boleh, tapi nanti itu dimasukkan ke dalam koper, jangan dimasukkan ke cabin.
atau jangan dimasukkan ke tas juga. Kemudian perlengkapan mandi, meskipun nanti di hotel itu disediakan perlengkapan mandi, tapi kita juga antisipasi untuk bawa perlengkapan mandi sendiri, handuknya, samponya, kemudian sabunnya, body lotion, kemudian pencuci muka dan sebagainya, itu kita bawa sendiri dari Indonesia, tapi dalam ukuran atau volume yang kecil-kecil aja. Kemudian pakaian harian, pakaian tidur gak usah banyak-banyak, yang kalau bisa ya bawa pakaian harian yang biasa aja, yang agak tipis-tipis, yang bisa kita gunakan untuk ya maksudnya di sekitar di hotel, di dalam kamar saja. Tapi kalau seandainya untuk bawa gamis ya disilahkan untuk secukupnya aja teman-teman, atau misalkan bisa warnanya itu yang gelap jadi nggak kelihatan kotor. Kalaupun di sana keringetan itu nggak bau, nggak bikin bau badannya. Tapi kalau seandainya teman-teman agak ragu, takutnya nanti setiap satu baju itu yang ketika teman-teman pakai itu nanti terkena najis, ya diperbolehkan untuk membawa agak banyak gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi harus ingat untuk bagasinya berapa kuotanya, kalau nggak salah sih 30 kilo ya, sama air zam-zam gitu. Kemudian juga tadi multiple stop kontak ya, sama port USB, karena biasanya ya USB kan yang begini-gini ya, colokin nanti multiple stop kontaknya yang ada port USB-nya, jadi USB tinggal dicolokin ke kabel tersebut tadi. Kemudian bantal leher, biasanya ada beberapa travel yang menyediakan bantal leher ini, tapi ada juga yang nggak menyediakan, jadi kita beli sendiri atau bawa sendiri. Kalau di musim dingin kita harus bawa jaket tebal, kemudian juga bawa payung yang kecil aja, yang bisa dilipat dan dilipat pasang, lipat lepas gitu, yang mudah gitu untuk teman-teman gunakan. Kemudian makanan penyedap boleh, seperti kalau makanan mungkin mie instan cup ya, seperti pop mie lah gitu bahasanya, tapi di Arab juga ada kok, tapi ya harganya jangan tanya lah. Kemudian abon boleh, rendang kering boleh, kemudian kentang Mustafa, bon cabe kalau ada cabe-cabean gitu yang teman-teman suka pedas boleh. Tapi lagi-lagi makanan memang harus sangat dijaga sih, apalagi nanti pas ketika kita mau melaksanakan ibadah umroh itu kan kadang godaannya itu kan pengen pipis terus atau pengen buang angin dan sebagainya. Jadi betul-betul pola makan itu harus dijaga. Sambal, saus, kecap itu kan di sana berbeda ya rasa-rasanya, jadi boleh bawa dari Indonesia. Kopi juga boleh ya, teh juga boleh. Di sana tuh ada disediakan sih biasanya di kamar-kamar hotel, tapi kalau misalkan rasanya beda ya itu silahkanlah sesuai dengan selera masing-masing. Dan yang terakhir boleh bawa minuman dan makanan yang apa ya bahasanya tuh diolah dan diseduhnya tuh nanti pas ketika di Arab aja, di Mekah aja, kayak di Mekah atau Madinah, sehingga nanti teman-teman gak bawa cairan banyak-banyak dari Indonesia ya. Oke, itu saja. Kemudian kalau musim dingin yaitu jaket tebal, kemudian sarung tangan, shawl, kemudian long john ya, topi kupluk, kemudian headset atau kayak earphone gitu kan, penutup telinga, kemudian juga kaos kaki ya. Kalau yang perempuan juga boleh bawa kaos kaki tebal. Kalau laki-laki juga sangat boleh, tapi tidak boleh digunakan pada saat kondisi ihram gitu kan ya. Oke, next itu saja yang Indah bisa bahas di video kali ini tentang perlengkapan pribadi. Ya mudah-mudahan teman-teman semuanya sangat terbantu ya. Dan di next video Indah akan membahas tentang larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika berada di imigrasi, baik itu di Indonesia atau di Mekah, Jeddah, atau di Madinah, atau di Turki, atau di beberapa tempat negara transit lainnya nanti. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.